Untuk yang ketiga, itu ada shooting star. Nah, ini yang sangat booming di dalam kita bertransaksi atau trading. Ini sering sekali yang namanya muncul shooting star. Nah, ini untuk penanda apabila shooting star ini nanti sudah muncul, nah selanjutnya itu akan terjadi harga apa, ini bisa buat patokan juga. Nah, untuk shooting star merupakan candlestick pembalikan arah atau reversal trend yang memberikan suatu indikasi dari sebuah perubahan tren bullish berubah menjadi tren bearish secara bentuk menyerupai palu yang terbalik di posisi atas. Nah, untuk candlestick pattern shooting star ini idealnya secara bentuknya adalah bayangan atau shadow, lebih panjang 3 kali daripada body. Nah, shooting star apabila terjadi di area resisten, potensi probabilitasnya akan semakin lebih baik. Nah, ini juga kegunaannya untuk shooting star ini kurang lebihnya juga penanda seperti kayak engulfing bullish tadi ya, engulfing bearish tadi ya, untuk yang pertama. Nah, ini ketika yang namanya terjadi dari shooting star, nah ini patokannya apabila harga open dan harga low-nya itu sama, belum ada penurunan sama sekali. Contoh di harga open 1.800, low-nya juga di 1.800, terus naik high-nya sampai 1.810 dan close-nya di 1.805. Nah, artinya apa? Di sini harga open dan juga harga terendahnya ini masih sama. Nah, di sini otomatis harganya bisa buat untuk patokan dan ternyata close-nya itu di bawahnya. Nah, dan diikuti dengan candle berikutnya itu juga termasuk harga close-nya itu di bawah dari harga open. Nah, makanya untuk shooting star ini seperti kayak palu atau hammer ya atau palu terbalik. Nah, di sini penanda apabila dia ada di area resisten, artinya harga akan mulai ada pembalikan atau dia akan berbalik arah atau reversal trend ya, bisa disebut dengan reversal trend. Nah, oke. Untuk selanjutnya, untuk yang keempat, kita ada Henging Man, yaitu merupakan indikasi dari pola pembalikan arah tren, reversal trend dari tren bullish merupakan jadi tren bearish. Ideal secara bentuk sama dengan pola shooting star. Bayangan shadow di bawah lebih panjang daripada body. Nah, candlestick Henging Man apabila terjadi di resisten probabilitasnya akan semakin lebih baik. Nah, kalau di sini untuk Henging Man ini candlestick apa seperti kayak hampir seperti palu gitu ya. Nah, cuma ini di sini, di sebelumnya itu juga sudah diikuti dengan tanda palu, terus diikuti palu kedua, terus habis itu dia ada yang namanya reversal trend dan selanjutnya dia harga open-nya lebih tinggi daripada harga close. Nah, close-nya lebih rendah dan selanjutnya pun juga close-nya rendah, selanjutnya pun juga sama. Nah, ini diikuti dengan seperti ini atau reversal trend seperti ini. Jadi, sahabat trader mania bisa buat patokan dengan mengidentifikasi dari yang namanya candlestick. Nah, jadi kalau sahabat trader mania sudah hafal atau tahu tentang yang namanya candlestick seperti ini, kita nggak usah pakai indikator, nggak usah pakai perhitungan bagaimanapun, kita identifikasi dari yang namanya nama-nama dari candlestick ini, kurang lebihnya nanti untuk transaksi kurang lebih bisa untuk jangka pendek ya. Kalau di candlestick sendiri biasanya kita pakainya yang namanya scalping, untuk tipikal trading kita scalping. Jangan sampai kita tahan sampai yang panjang. Karena kalau kita pakai yang namanya long time, otomatis untuk margin atau equity yang kita butuhkan pun juga panjang. Nah, kalau kita siap, is okay, no problem, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut untuk next, untuk yang berikutnya, untuk yang kelima. Nah, untuk yang kelima, ini ada pola hammer. Nah, hammer sendiri dalam bahasa Indonesianya diartikan palu atau martil ya. Merupakan pola candlestick pembalikan reversal trend idealnya dari bentuk pola candlestick atau bayangan shadow di bawah lebih panjang dari 3 kali dari body. Nah, candlestick pattern hammer apabila terjadi di area support potensi probabilitasnya akan semakin lebih baik. Nah, ini
merupakan yang namanya reversal trend, yaitu pembalikan untuk naik. Apabila dia sudah turun 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 turun, trennya dari bearish, dia menuju ke bullish. Nah, ini dengan yang namanya candlestick hammer, ini kita bisa identifikasi juga. Nah, apabila sudah muncul dari hammer sendiri, ini bisa yang namanya kita lakukan untuk posisi buy. Jadi ketika hammer keluar, yang tadinya tren bearish, terus dari hammernya keluar, otomatis kita langsung buy. Nah, untuk berikutnya pasti akan dia rebound, akan kembali rebound atau dia naik. Nah, makanya kalau dia berada di area support, potensi probabilitasnya semakin lebih baik. Maka tingkat untuk yang namanya rebound-nya, tingkat naiknya pun juga akan semakin kita mendapatkan profit. Nah, oke sahabat trader mania, jadi dari kelima candlestick tadi, dari yang pertama kita ada bearish engulfing, ada bullish engulfing, ada shooting star, terus ada yang keempat juga ada terbalik dari pola hammer atau shooting star ya. Dan yang keempat ada hanging man, dan yang kelima ini tadi juga ada hammer. Nah, untuk selanjutnya dari pola candlestick ini, untuk yang keenam ada pola inverter hammer. Nah, inverter hammer ini bisa melihat dari bentuknya seperti palu terbalik atau candlestick pattern yang satu ini ditemukan setelah tren bearish dan biasanya dianggap sebagai sinyal tren pembalikan reversal trend. Nah, untuk idealnya bila dilihat dari secara bentuk bayangan atau shadow 3 kali lebih panjang dari body, candlestick pattern inverted hammer ini terjadi di area support, potensi probabilitasnya akan semakin lebih baik. Nah, ini kegunaannya inverted hammer hampir sama seperti pola tadi ya. Kalau hammer tadi kan dia koreksi turun terus naik. Nah, ini juga sama. Digunakan juga seperti itu inverter hammer. Ini kurang lebihnya untuk harga close dan juga harga open-nya ini juga semakin berdekatan. Untuk pola high-nya semakin panjang dan harga terendahnya pun masih sama di harga open atau di harga close-nya. Nah, jadi di sini akan terjadi korelasi reversal pattern. Nah, disebut reversal trend ini kalau di dalam yang namanya area support, kita bisa ambil buy. Nah, profitnya pasti akan lumayan. Untuk pola inverter hammer ini hampir sama kegunaannya untuk yang pola hammer tadi. Oke, untuk selanjutnya next untuk yang ketujuh, mari kita lihat untuk dark clock cover. Ini candlestick pembalikan arah tren atau reversal trend berawal dari tren bullish menjadi tren bearish setelah muncul pola candlestick dark clock cover. Idealnya body candle bearish lebih tinggi dibanding candle bullish. Nah, kita coba contoh untuk identifikasinya ya. Setelah ada cover, ini dia dari harga opennya lebih rendah dari harga close, terus mengalami yang namanya penurunan, harga open juga lebih tinggi daripada harga close, diikuti dengan yang namanya close-nya semakin rendah. Close-nya semakin rendah dan di sini diikuti dengan tren bearish. Yang tadinya dia tren bullish naik, setelah keluar 2 candle dari yang tadinya naik terus keluar dari harga opennya itu lebih tinggi daripada harga close-nya candlenya, dan di situ identifikasinya panjangnya dari harga open ke harga high itu kurang lebih sedikit saja. Kalau untuk badan candlenya sendiri ini 3 kali ya atau 3 kali body, ini lebih panjang. Dan terus untuk close ke harga terendahnya pun juga cuma sedikit. Nah, ini identifikasi 2 candle ini sangat yang namanya membutuhkan ketelitian ya untuk mengidentifikasian. Nah, di sini otomatis harga akan turun. Nah, kegunaan candle ini bisa terlihat pada gambar.
dark clover memiliki potensi probabilitas yang lebih tinggi apabila terjadi di area resisten. Nah, ini akan konfirmasi apabila terjadi di area resisten atau batasan atas, harga akan yang namanya berbalik turun. Nah, ini bisa kita untuk posisi sell. Jadi, tanpa yang namanya mengidentifikasi bahwa tanpa indikator atau tanpa yang namanya mungkin ada pattern-pattern yang lain, itu kita pakai candlestick pola candlestick aja, kita bisa mengidentifikasi yang namanya pola tren naik atau mau tren turun atau dia pembalikan. Nah, oke, sahabat trader, untuk selanjutnya next kita lanjut untuk yang candlestick yang ke-8, itu ada piercing line. Piercing line merupakan pola candlestick pembalikan arah tren. Terjadi pola candlestick ini berawal dari tren bearish menjadi tren bullish. Setelah muncul pola candlestick piercing line secara bentuk kebalikan dari pola candlestick dark cover. Kalau tadi dia harganya semakin naik, terus dia ada koreksi turun. Kalau sekarang dia pembalikannya berlawanan. Dia naik dulu, terus close-nya juga di bawah, terus dia melewati dari harga close-nya naik, tetapi untuk candlestick yang harga low-nya itu semakin bawah daripada harga low candle yang sebelumnya. Kalau tadi itu sebaliknya, harganya semakin high-nya semakin rendah. Kalau ini kita lihat dari low-nya semakin rendah. Kalau tadi kan harga low-nya masih di atasnya. Kalau ini masih sudah di bawahnya. Nah, ini apabila dari pola ini bisa dikatakan dari yang namanya tren reversal terjadi tren bearish menjadi tren bullish. Begitu dari tren dia penurunan, sudah konfirmasi seperti ini, dia pasti akan naik. Nah, di sini apabila terjadi di area yang namanya support, probabilitasnya akan semakin lebih baik jika kita ambil buy. Nah, tapi kalau sahabat trader mania di area seperti ini atau piercing line seperti ini ambilnya sell, ya jangan kecewa apabila terjadi yang namanya floating loss dulu. Karena harga seperti ini kalau di candlestick seperti ini piercing line ini dia akan konfirmasi yaitu naik yang tadinya dari tren bearish menjadi tren bullish. Oke, untuk selanjutnya untuk yang ke-9 kita ada yang namanya evening star. Evening star itu merupakan pola pembalikan arah tren dari sebuah tren bullish menjadi tren bearish yang dibentuk oleh 3 candle. Yang pertama body candle bullish lebih tinggi daripada kedua body lebih kecil. Nah, untuk yang ketiganya adalah body bearish yang lebih tinggi bodinya dari body candle yang pertama dan body bearish yang ketiga menutup body candle yang pertama. Nah, kita lihat ada gambar nih. Yang pertama, ini harga open itu di bawah, terus harga close-nya di atas, diikuti dengan harga open masih sama dari harga yang namanya dari harga close-nya sebelumnya, dan harga close selanjutnya itu di atas. Nah, ini kurang lebihnya ada candle seperti ini dan dia ada korelasi untuk selanjutnya itu untuk harga apanya itu lebih tinggi daripada harga close-nya. Nah, jadi ketika dia ada kenaikan dan dia juga di sini ada yang namanya harga open-nya semakin turun, terus di sini diikuti seperti ini juga candle yang ketiga, makanya di sini bisa menjadi yang namanya probabilitas sangat tinggi apabila kita di area resisten atau area atas kita pegang sell atau ambil sell. Nah, evening star ini untuk yang namanya kita acuan ambil sell. Nah, kalau untuk yang selanjutnya yang 10, nomor 10 ini untuk morning star merupakan pola candlestick membalikan arah yang menyerupai evening star. Yaitu perbedaannya evening star memberi indikasi untuk membalikan arah tren dari turun dan Morningstar memberi indikasi untuk membalikan tren naik atau bullish. Morningstar terdiri dari 3 candle. Candle bagian pertama, candle bearish, candle bagian kedua, candle kecil itu bisa bullish dan bisa bearish. Bagian candle yang ketiga itu yang bodinya tidak lebih tinggi daripada candle bearish.
Jika candle pattern Morningstar terjadi di area support, maka potensi probabilitasnya akan semakin baik. Nah, ini untuk Morningstar ini kita untuk coba ambil buy dari identifikasi 3 candle. Kurang lebihnya seperti gambar di sini ya. Itu juga ada yang namanya kenaikan dari harga close-nya. Nah, ini identifikasi untuk Morningstar ini bisa tepat sekali kita untuk ambil buy untuk di area support atau area bawah. Untuk yang ke-11 ini. Nah, ini candlestick yang sangat familiar, yang sangat sudah semua trader pasti kenal, yaitu candlestick pattern doji, di mana pembukaan harga atau open dan penutupan bersamaan atau hampir sama sehingga tidak ada body yang sangat terlihat kecil. Nah, ada beberapa jenis candle candlestick yang namanya doji ini. Ada doji star, terus ada long legend doji, ada dragonfly doji, dan fresh doji. Perbedaan dari candlestick pattern doji tergantung dari bentuknya. Nah, pattern doji ini dikenal sebagai pattern pembalikan arah atau reversal trend. Nah, jadi untuk doji ini biasanya digunakan untuk pembatasan tren ini mau naik atau mau turun seperti itu. Apabila terjadi di area strong support itu dia akan yang namanya pembalikan naik. Apabila di resisten juga akan pembalikan turun. Namun jika terjadi di luar area support maupun resisten, kemungkinan akan gagal dalam pola pembalikan tren yang sangat tidak akurat. Nah, di sini untuk doji candlestick, doji star itu kurang lebihnya dari harga open, terus harga low-nya itu ada ujung, terus harga open dan harga close itu hampir sama, terus harga high-nya juga hampir sama dari jarak ke low ke open dan juga sama, harga close ke harga high juga hampir sama. Terus untuk yang long legend doji ini dia sangat panjang. Dari open ke low-nya itu juga panjang, terus dari harga close ke harga high-nya pun juga sangat panjang. Ini long legend doji. Untuk dragonfly doji, ini seperti kayak sayap ya, gambar atau huruf T. Ini untuk harga open dan harga close ini hampir sama dan harga high-nya itu kurang lebihnya hampir sama dengan harga open atau harga close-nya. Dan di sini harga terendahnya sangat panjang sekali. Nah, ini dragonfly ini biasanya kalau sering disebut dengan yang namanya doji T. Nah, ini karena seperti menyerupai huruf T ya, untuk pola doji dragonfly ini. Terus untuk yang selanjutnya ada gravestone doji, itu seperti T terbalik. Terus untuk yang price doji, itu dari high dan low-nya sangat sedikit sekali. Dan open high-nya pun juga sangat sedikit sekali. Jadi mungkin hampir imbang ya untuk range-range pendek biasanya sering terjadi di price doji ini di frame waktu yang sangat kecil, 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit. Biasanya seperti ini, sering terjadi. Nah, untuk identifikasi dari yang namanya candlestick doji ini biasanya dia kuat apabila di area resisten ataupun area support. Kalau dia di area resisten, dia akan kembali yang namanya terjadi reversal trend, akan terjadi pembalikan tren. Dari yang naik, tadinya bullish, muncul pola doji ini, makanya dia akan turun. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila dia dari trennya bearish, turun, terus muncul doji candlestick seperti ini, dia akan terjadi yang namanya reversal trend, dia akan naik. Nah, jadi di sini bisa buat sahabat trader mania untuk yang namanya ambil posisi ya atau kita open. Nah, coba nih kita mau identifikasi ya untuk kegunaan dari yang namanya bearish engulfing tadi. Untuk sahabat trader mania siapa yang masih ingat? Tadi bearish engulfing ini
kegunaannya kita mau konfirmasi buy atau sell. Nah, kalau untuk yang bearish engulfing ini, kita bisa pakai untuk yang namanya ambil sell. Karena apa? Ini bila terjadi di area resisten, itu dia akan turun. Terus yang kedua, itu ada yang bullish engulfing. Dia terjadi bullish engulfing ini apabila dia di area support. Kalau di area pivot ataupun di area yang namanya resisten, untuk ini tidak bisa berfungsi. Nah, berarti yang pertama tadi kita bisa ambil sell, terus untuk yang kedua ini apabila muncul dari tren ini, dari apa, candlestick ini, kita bisa ambil buy. Untuk pola candlestick yang ketiga, itu kita juga bisa ambil yang namanya sell di area resisten untuk identifikasi dari shooting star. Ini dia cenderung sell, berarti yang pertama tadi sell, yang kedua buy, yang ketiga sell. Terus untuk selanjutnya yang keempat ada hanging man ini, dia akan terjadi di area resisten, berarti sell lagi. Terus untuk yang kelima ada pola hammer, kita berpotensi untuk yang namanya pembalikan naik, itu di area support berarti buy. Jadi dari kelima candle ini, yang mendukung untuk buy itu di yang pertama tadi itu sell, yang kedua buy, yang ketiga sell, yang keempat sell, yang kelima ini baru buy. Jadi dari 5 identifikasi ini tadi, kita bisa sarankan untuk apabila kita mau ambil buy, apabila terjadi yang namanya candle yang kedua tadi, yaitu bullish engulfing dan juga hammer. Ini kita sarankan untuk yang namanya nasabah buy. Kalau untuk yang ketiga, dari yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat, itu kita bisa sarankan sell. Untuk identifikasi dari yang namanya candlestick. Nah, untuk identifikasi dari candlestick yang ketujuh, ini ada clock cover, ini bisa terjadi probabilitasnya yang sangat tinggi itu di area resisten, berarti ini sell. Nah, dark cover ini bisa kita sarankan untuk nasabah untuk ambil sell. Jadi dari 7 itu 4 sell, 3 buy. Oke, untuk yang kedelapan, untuk identifikasinya, untuk pattern piercing line, ini area untuk kita ambil buy, karena di area support. Nah, dari 8 ini kita bisa sarankan, berarti untuk yang namanya buy itu 4 dan sell juga 4. Terus untuk evening star, ini kita sarankan untuk yang namanya sell, karena di area resisten. Sangat kuat. Untuk yang 10 morning star, ini dia dari yang namanya bearish menjadi bullish. Ini koreksi, dia terjadi yang namanya reversal trend, yaitu pembalikan naik dari turun ke atas. Nah, ini morning star, berarti kita saran buy. Dari 10 candlestick, 5 buy, 5 sell. Nah, untuk yang ke-11 yang terakhir doji, nah ini sangat yang namanya kita bisa saran netral. Karena apa? Apabila di area support dia bisa untuk konfirmasi naik, apabila di area resisten dia bisa konfirmasi untuk turun. Nah, dari 11 candlestick yang kita ulas tadi, berarti bisa kita ambil untuk 5 buy, 5 sell, dan yang satunya itu netral. Tergantung dia di area pembalikan, itu di area resisten maupun area support. Kalau doji ini di area support, tentunya kita harus ambil buy. Apabila untuk doji ini keluar di area resisten, makanya kita harus ambil yang namanya posisi sell. Nah, untuk trading apapun
baik emas maupun forex maupun juga ada forex dan lain sebagainya. Itu kalau berdasarkan candlestick ini kita bisa ambil posisi sesuai dari nama-nama yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada satu candle yang dia konfirmasi, dia mau naik maupun turun, tergantung dari kita lihat resisten maupun supportnya berdasarkan time frame waktu yang kita kehendaki. Nah, coba kita buka untuk yang namanya MetaTrader ya, sahabat trader mania, untuk identifikasi. Nah, nih coba nih kita identifikasi untuk yang namanya dari pair emas. Ini contoh ini di dalam waktu 1 menit. Nah, coba siapa yang ingat tadi untuk pola candlestick? Nah, kita temukan ya yang ini. Nah, ini ada pola yang namanya kurang lebihnya ada pola doji ya. Kita coba ambil untuk yang doji. Nah, lihat. Nah, ini ada pola doji. Nah, doji ini dia di area ini termasuk dia di area resisten untuk emas. Nah, coba kita tarik nih. Nah, oke. Di 18.26 untuk berdasarkan 1 menitnya. Ini 18.26.346. Ini dia muncul candle doji dan dia di area atas otomatis dia koreksi turun. Sampai dia koreksi terjadi di masih ada berapa pips hingga dia muncul untuk yang namanya hammer. Nah, doji dia di atas, dia konfirmasi turun, kita bisa manfaatkan di kurang lebih ada 100 pips. Nah, kalau di dalam transaksi untuk pola di XAU ini sangat tipis ya. Kalau kita mau ambil untuk di ini 1 menit dapatnya. Nah, coba kita ganti untuk time frame waktu yang 5 menit. Seperti apa? Supaya untuk poinnya juga semakin agak panjang. Nah, kita coba identifikasi ini untuk pola doji. Nah, di garis ini 18.29 dia di area resisten. Dia konfirmasi turun. Tok 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 tok, turun 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 dan ini turun sangat panjang sekali. Dia turun sampai ke 18.25. Nah, kalau di pola doji kita di area resisten ini bisa yang namanya ambil sell untuk peluang profitnya di 18.29.450 kita bisa ambil yang namanya 4 poin. Di sini dapat di 18.25.007. Nah, apabila kita enter satu lot, otomatis kita sudah cuan yang namanya 4 juta atau $400. Nah, kalau kita pakai 0,1 kita untung $40. Oke, ini identifikasi untuk pola candlestick doji. Nah, kalau kita hammer, coba kalau setelah hammer tadi dia di area resisten dia turun ya. Nah, ini keluar hammer. Nah, hammer dari sini turun di sini sampai sama, dia di 18.28 terus turun sampai di 18.25. Nah, ini kita bisa untung 3 poin untuk kalau di emas. Dia area resisten, dia turun hammer. Nah,
Untuk pola-pola ini coba nanti dari yang namanya identifikasi dari candlestick bisa diaplikasikan berdasarkan time frame waktu kita mau transaksi di jangka berapa waktunya ya, untuk time frame waktunya, sesuai dari transaksi masing-masing. Nah, tentunya kalau kita transaksi untuk H1, kita juga pasti akan berbeda. Nah, coba kita identifikasi pola untuk yang doji. Nah, coba kita lihat doji. Coba kita masih untuk lihat ya, untuk pola doji untuk yang 1 jamnya. Adakah adakah untuk yang 1 jamnya? Oke, ada yang bisa tunjukkan? Oh ini ya, pola doji ya, itu. Nah, dia doji di arah support untuk 1 jamnya, dia naik, naik sampai di 18.19, dari 18.12 ke 18.19, ada 7 poin. Nah, kalau kita sadari dia di area support, dia naik. Di area support untuk 1 jam, dia naik. Nah, 7 poin, kurang lebihnya kalau kita pakai 1 lot, kita untung 7 juta. Nah nah untuk pola hammer, ini ada pola hammer, dia turun, konfirmasi turun, itu dari 18.14 ke 18, coba kita lihat lagi, 18.10, ada 4 poin. Nah, kalau berdasarkan identifikasi candlestick, nanti teman-teman bisa buka ya, untuk di trading dimanapun. Yang penting untuk cara-caranya kurang lebihnya seperti itu tadi, kita ulas. Mungkin dari teman-teman sahabat trader mania, sahabat GK Invest, bisa mulai bertanya. Kita buka untuk sesi pertanyaan. Nah, coba kita untuk sesi pertanyaan. Apabila di sesi pertanyaan tidak ada yang bertanya, sudah cukup ada jelas, nanti bisa dipraktekkan berdasarkan trading dengan candlestick, mengidentifikasi candlestick. Kurang lebihnya tadi, nanti bisa disimak untuk di YouTube-nya, channel YouTube-nya nanti kita akan bagi juga. Sekarang untuk live streaming atau YouTube live-nya, kita juga masih online, dan nanti apabila teman-teman mau belajar untuk pola candlestick ini, bisa dibuka lagi untuk di channel YouTube-nya GK Invest Semarang. Jangan lupa di-follow, di-like, dan di-subscribe ya. Di-share ke teman-teman supaya GK Invest Semarang ini bisa semakin berkembang dan bisa menjadi yang namanya best broker selalu. Oke, kalau dari waktu kurang lebihnya hampir 1 jam ini, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup. Kita akan jumpa di minggu depan dengan pembahasan-pembahasan dengan leader-leader yang lain dari GK Invest Semarang. Oke, sahabat trader dimanapun kalian berada, apabila kalian trading atau bertransaksi, jangan lupa hitung dari yang namanya ketahanan dana atau margin levelnya. Ketahanan dananya bisa nyampe berapa, di level berapa saya bisa transaksi. Nah, apabila dari ketahanan dananya sudah tidak mulai mencukupi, sahabat trader bisa yang namanya melakukan top up untuk menahan posisi yang diinginkan. Nah, tentunya dengan manajemen dan juga trading plan yang sudah ditentukan. Oke, sahabat trader saya kira cukup sekian untuk perbincangan kali ini, yaitu tentang pelajari trading dengan candlestick. Saya selaku leader GK Invest Semarang mengucapkan terima kasih. Jangan lupa
follow, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman untuk yang di YouTube. Oke, sampai jumpa lain waktu. Selamat siang, salam profit.